Halo semuanya, selamat datang di channel Muhammad Alfan. Ya, di depan saya ini sudah ada motor Supra X125 lansiran tahun 2006. Di video kali ini saya ada project yang mungkin lumayan panjang ya, dan akan saya bagi menjadi beberapa part, yaitu restorasi motor ini. Motor ini sendiri kilometernya sudah 200 ribuan lebih. Jadi ada beberapa body parts yang sudah mulai oplak. Mungkin terlihat bahwa catnya masih bagus ya, masih layak. Tapi sebenarnya ada beberapa mounting-mountingnya yang patah-patah. Jadi kalau dipakai jadi berisik suaranya. Nah, parts yang saya gunakan untuk restorasi ini campuran. Maksudnya ada yang baru dan juga ada yang second hand. Second hand itu copotan dari motor tapi yang kondisinya masih bagus. Nah, di video part pertama ini saya akan menampilkan beberapa part-part yang saya beli dan juga bagaimana konsep restorasinya. Apakah hanya direstorasi saja ataukah ada sedikit modifikasi dari restorasi tersebut. Ikutin terus videonya. Nah, untuk konsep restorasi saya kali ini adalah restorasi dengan sedikit upgrade atau bisa dibilang restomod, restorasi modifikasi. Yang saya modifikasi di sini adalah untuk pengereman belakang. Nah, pengereman belakang ini kan untuk yang motor yang punya saya ini masih tromol ya. Nah, itu pakai tromol. Nantinya akan saya upgrade menjadi cakram. Kenapa saya upgrade? Karena ini juga berkaitan dengan velgnya yang depan. Velg yang depan ini agak sedikit kropos ya. Gara-garanya dulu itu pernah pakai cairan anti bocor. Lama waktunya, lebih dari 2 tahun waktu itu karena baru saya ganti karena sekalian ganti ban. Waktu itu bannya sampai pecah-pecah ya, bannya pecah-pecah akhirnya. Nah, waktu itu ganti kurang lebih 2 tahun lebih lah itu. Nah, itu sewaktu dibongkar cairan anti bocor itu sebagian ada yang mengering dan mengerak di velgnya ini. Sudah dibersihkan waktu itu sama teknisinya yang mengganti ban. Awalnya sih nggak bocor ya, cuman selang 1 minggu itu dari samping-sampingnya ini anginnya keluar dari pinggiran ban ini. Banyak banget rata kanan kiri. Kalau dicek pakai sabun itu ada gelembung-gelembungnya. Kanan kiri itu bocor. Makanya itu sekalian saya ganti velgnya. Nah, berikutnya ini sebelumnya motor ini juga sudah saya modifikasi ya. Lampu depannya pakai biled, ini punya copotan punya Toyota Fortuner VRZ. Juga sudah saya upgrade. Chipnya pakai chip Getian kalau nggak salah mereknya, 60 watt. Nah, ini Angel Eye-nya ini sudah mati. Ya mungkin karena umur pakai ya. Sudah tidak nyala lagi. Terus selebihnya cahayanya juga masih baik, masih cukup baik, cuman ada kendala sepertinya di drivernya itu entah drivernya atau instalasi kabelnya. Ini juga nantinya akan saya rapikan kembali supaya bisa normal lagi. Ini lampunya itu kadang nyala kadang mati, kipasnya juga seperti itu, terkadang nyala hingga beberapa menit terus kipasnya mati, lampunya nyala tapi kipasnya mati. Nah, di sini saya pasang
semacam termostat lah. Jadi ketika suhu tertentu, kalau terlalu panas, akhirnya listriknya di-cut, jadi lampunya mati. Jadi kadang itu ketika kipasnya mati dan sudah terlalu panas, akhirnya lampu utama ini ikut mati juga. Nah, selanjutnya yang akan saya rapikan juga ini fog lampnya. Fog lampnya ini sebenarnya saya sudah pakai fog lamp dari Fahid, tipenya MT24. Nah, ini nantinya akan saya rapikan karena sepertinya, nah ini sudah goyang-goyang seperti ini ya. Akan saya rapikan, enggak saya ganti sini. Kalau memang nantinya tidak perlu diganti, saya akan saya rapikan aja, mungkin penyesuaian di posisinya aja biar cahayanya lebih baik, karena ini cahayanya sedikit berkurang. Nah, berkurang nantinya mungkin akan saya perbaiki mountingnya supaya ini cahayanya lebih baik lagi, seperti itu. Nah, berikutnya yang modifikasi ringan sudah saya lakukan adalah di kulit jok ini beserta busanya. Kulit jok ini saya pakai MB-Tech ya, ini lupa tipenya yang apa. Nah, ini MB-Tech ini empuk, karena busanya juga saya patras sedikit, saya ganti pakai busa latex. Nah, untuk memasangkan busa latex ini tidak semua tukang jok bisa ya, tidak semua tukang jok itu artinya tahu cara triknya untuk pasang busa ini. Karena dari yang tukang jok yang tidak mau masang busa latex ini bilang pernah pasang tapi hasilnya jelek, tidak bisa dibentuk seperti ini. Ini kan ada konturnya, itu yang boncengannya lebih tinggi dan yang pemboncengnya agak rendah seperti ini. Nah, kalau yang nggak tahu triknya, ini jadinya bulat aja nanti, seperti bantal nantinya ya. Jadi kurang nyaman juga untuk duduk. Nah, berikutnya adalah ini juga sudah oblak. Nah, ini mountingnya udah pecah, ini juga nantinya saya ganti. Kebetulan saya punya stok yang lama dulu ada kesalahan waktu pengecetan. Nah, ini sebenarnya catnya masih lumayan bagus ya. Nah, ini dulu sempat pecah, terus saya restorasi. Karena ini waktu itu restorasinya saya tutup pakai resin ya, karena resin sifatnya kaku, jadi ini kurang jadi pecah lagi. Harusnya cukup disolder aja waktu itu. Ini udah nggak bisa dipakai ya, karena mountingnya yang di sini pecah. Nah, ini adalah sebagian part yang saya beli yang sudah datang. Nah, untuk velgnya ini pakai velg masih dari keluarga Honda ya. Ini punya Honda Sonic 150. Jadi ini sebenarnya modifikasinya biar bisa dipasang di motor ini tidak terlalu banyak, karena beberapa seperti lahar dan ukuran asnya itu masih sama. Yang membedakan hanyalah ukuran disnya untuk yang depan ya. Jadi untuk perubahannya hanya perlu bracket buat kaliper cakramnya saja, seperti ini. Ini jadi cuman ganti ini, velg ini sudah bisa terpasang. Nah, sedangkan yang belakang ada perubahan di nap gearnya ini. Ini ada yang perlu dibubut nap gearnya sepertinya ini ya, bekas bubutan dan diganti baut. Untuk bos-bosnya juga ini saya beli paket yang sudah plug and play, jadi sudah bisa langsung dipakai tanpa ada perubahan lagi. Nah, selanjutnya adalah spakbor. Ini spakbornya yang bagian belakang. Bagian belakang saya beli ori tapi second hand. Kondisinya ya seperti inilah.
selayaknya barang bekas pakai, tapi masih bagus ya. Ini nantinya akan saya restorasi supaya terlihat seperti baru kembali. Juga ini adalah bagian dari sayapnya yang dalamnya, kan ada sampingnya bawah itu ada bagian. Nah ini saya beri original tapi second hand. Juga ini footstep belakang, karena yang tromol dan cakram itu beda ya. Kalau untuk yang tromol buat injekan remnya itu ngikut di rangka, sedangkan kalau yang cakram itu ikut di footstepnya, ini pentingnya. Nah seperti itu. Oh maaf, bukan di rangka, ikut di as standar tengah kalau yang tromol. Nah ini juga sama, perangkat cakramnya saya beli second. Ini copotan Supra X125. Nah untuk swing armnya saya pakai swing arm Supra X125 Fi. Ini yang mulai Supra 125 yang keluar mulai tahun 2014 sampai sekarang. Nah swing armnya pakai ini. Ini juga plug and play kalau untuk yang lama, tinggal pasang, mungkin ada penyesuaian di asnya aja ya, seperti itu. Untuk parts yang lain kemungkinan masih menyusul datangnya, karena saya belinya tidak secara bersamaan. Nah ini untuk bodinya ini dulu yang kesalahan waktu ngecat ya. Nah ini dulu kesalahannya adalah catnya belum benar-benar kering, lapisan clear coatnya, terus kan saya simpan. Harusnya penyimpanannya cukup di tempat yang aman ya, yang aman dari sentuhan atau yang enggak jatuh. Tapi waktu itu ini saya masukkan plastik, jadi ketika beli itu dimasukkan plastik dan ada semacam busanya. Nah itu saya tutup seperti itu, akhirnya busanya lengket ke sini. Saya bersihkan pelan, saya buka pelan-pelan pun nggak bisa, tetap nempel. Akhirnya saya gosok waktu itu, saya clear ulang, jadinya malah seperti ini. Nah ini nantinya akan saya repaint. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Nah ini dia hasilnya setelah dicuci ya, sudah bersih dan siap untuk direstorasi. Ini nanti yang baret-baret seperti ini harus digosok terlebih dahulu, gosok pakai amplas 1000 aja. Maksudnya kalau udah halus baru naikkan catnya. Ini juga sudah bersih. Ini kalau ini tidak pakai di repaint langsung bisa dipakai, cuma nanti seperti ini dibersihkan lagi. Nah yang saya repaint nanti termasuk ini juga, ini direstorasi. Ini baret
yang baret-baretnya seperti ini nanti gosok terlebih dahulu pakai kertas gosok sedikit. Ini CR-nya. Nah, seperti ini nanti juga saya restorasi. Kalau ini enggak full repaint ya, cuman disemprot tipis-tipis saja yang ada karat-karatnya. Ya wajar lah, barang bekas pemakai. Yang ini cakram kaliper belakangnya udah bersih. Yang macet-macetnya kemarin sempat macet, yang ininya macet, tapi udah berhasil, udah bersih. Jadi ini udah siap pasang kaliper belakang ini. Ya begitulah video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.